Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah subuh yang kami hormati, syukur alhamdulillah, marilah kita hadapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan kuasanya serta petunjuk dan hidayahnya kita masih diberikan keimanan, begitu juga kesempatan, kesehatan untuk datang di tempat ini melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Begitu juga kita sangat bersyukur sekali kita sudah menyelesaikan satu hari amalia Ramadan, dan insya Allah tinggal beberapa hari lagi, tidak sampai 29 hari atau 28 hari ke depan. Mudah-mudahan kita diberikan keimanan, ketakwaan untuk lebih meningkatkan amalia-amalia Ramadan. Begitu juga salawat dan taslim semoga tercurah atas kanjeng kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, istri-istri beliau dan turunan-turunan beliau, sahabatnya, tabi dan insya Allah sampai kepada kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, kemarin Pak Ketua sudah menyampaikan beberapa amalia Ramadan. Salah satunya yang saya dengar kemarin itu adalah mengenai doa. Pada kesempatan ini kami mengambil judul yang kami kutip dari buku Kultum Setahun yang dikarang oleh Abdul Malik bin Muhammad Abdurrahman Al-Qasim, yaitu mengenai doa. Bapak-bapak, ibu, para jemaah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan ketundukan, penuh kepasrahan kepada Allah Ta'ala, dan menumpahkan air mata karena meratapi dosa-dosa. Di dalam bulan ini kaum muslimin berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam jenis ibadah, salat, puasa, doa, sedekah, dan lain sebagainya. Doa termasuk salah satu jenis ibadah yang paling agung. Tetapi banyak sekali umat Islam yang melupakannya dan meninggalkannya. Padahal doa adalah alat komunikasi dengan Allah Ta'ala yang paling baik. Karena itulah doa memiliki beberapa keutamaan dan keistimewaan. Pertama, Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 118. Kedua, doa adalah inti ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Ketiga, doa dapat menolak bala dan menghindarkan seseorang darinya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya doa itu dapat menolak bala yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Maka berdoalah wahai hamba-hambaku.
Berdoalah hai hamba-hamba Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Keempat, Allah Ta'ala akan selalu bersama orang yang berdoa kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqulu ana inda dhanni abdi bi wa anna ma'ahu idza da'ani. Allah berfirman, aku sangat tergantung prasangka seorang hamba kepada aku, dan aku bersamanya jika ia berdoa kepada aku. Kelima, tiada yang dapat menolak keputusan qada Allah kecuali doa. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, ketundukan dan mengiba kepada Allah Ta'ala menyimpan makna yang agung, karena di dalam terdapat keikhlasan dan ketergantungan hanya kepada Allah. Doa merupakan suatu perbuatan yang paling berharga di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala daripada doa. Berdoa berarti menitipkan pahala dan ganjaran kepada Allah Ta'ala. Jika permohonan dalam doa itu tidak berkabul di dunia, ini merupakan hal yang sangat bermanfaat saat menghadap Allah Ta'ala kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah subuh yang kami hormati, berdoa itu mempunyai adab dan tata cara yang harus diperhatikan diantaranya. Pertama, mantap dalam berdoa dan yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang dari kalian berdoa dengan mengatakan, ya Allah, jika engkau berkehendak maka ampunilah aku, jika engkau berkehendak maka limpahkan rahmat kepada aku, dan jika engkau berkehendak maka berilah aku rizki. Hendaknya memohon dengan yakin, karena dia melakukan sesuatu yang dia kehendaki, tiada dapat memaksanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, fokus dan tidak lalai saat berdoa. Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah Ta'ala dan kalian yakin akan terkabul. Ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa yang keluar dari hati yang lalai. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Ketiga, berdoa di setiap saat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin ada doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala pada saat menerima musibah dan kesusahan, maka hendaknya dia banyak berdoa pada saat dia lapang. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Termasuk dalam adab berdoa adalah melirihkan suara berdoa. Berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna, nama-nama agung, dan memuji Allah, membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, memilih waktu-waktu mustajab doa dikabulkan, tidak membebani diri dengan bersajak dalam berdoa, menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan, penuh kerendahan hati, dan disertai dengan menundukkan sikap butuh, lemah, dan mengadu kepada Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah sekalian, waktu-waktu dan keadaan yang berdoa di dalamnya sangat mustajab adalah pada malam Lailatul Qadar, ya, ini pada bulan Ramadan ini, tengah malam setelah salat fardu, waktu azan dan iqamat, saat sedang bersujud penghujung hari Jumat, saat sedang berpuasa, sedang bepergian, doa yang dipanjatkan oleh orang tua kepada anaknya, dan doa seorang muslim untuk kebaikan saudaranya, sesama muslim yang berjauhan dengannya, dan lain-lain sebagainya. Dan termasuk doa yang paling mustajab juga pada saat sujud, pada saat tahiyatul akhir sebelum memberikan salam. Manfaatkan waktu-waktu dan keadaan-keadaan dalam bulan Ramadan ini untuk berdoa. Perbanyakkanlah berdoa agar kamu secara pribadi mendapatkan hidayah dan pertolongan darinya, diterimanya taubat, dan diampunkannya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Mohonlah kepadanya agar kita dihidupkan dan dimatikan dalam keadaan beriman, diselamatkan dari api neraka, mendapatkan husnul hatimah,
atau kesudahan yang baik dan mendapatkan derajat tinggi di surga. Jangan lupa mendoakan keturunan kita sebagaimana telah dilakukan oleh para nabi dan rasul, yang mereka banyak berdoa untuk keturunan istri-istri mereka. Begitu pula jangan lupa mendoakan para pemuda kaum muslimin, terutama para ulama, dai, penguasa dan pemimpin negeri yang benar-benar ikhlas dalam beramal, agar senantiasa mendapatkan petunjuk dari pertolongan dari Allah Ta'ala. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, hindarilah hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa kita, antara lain tergesa-gesa dalam mengharap terkabulnya doa. Rasulullah SAW bersabda, dan setiap hamba pasti dikabulkan oleh Allah selama dia tidak berdoa dan setiap hamba pasti dikabulkan oleh Allah selama tidak berdoa dengan yang dosa, memutus silaturahmi, dan selama tidak tergesa-gesa. Boleh ditanya, wahai Rasulullah SAW, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa itu? Boleh menjawab kata-kata seorang yang telah berkata, aku sudah berkali-kali berdoa tetapi sampai sekarang tidak dikabulkannya, lalu dia bosan dan meninggalkan doanya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, memakan barang yang haram seperti uang hasil riba, uang suap, mencuri, memakan harta anak yatim, memakan barang yang dimiliki orang lain, memotong gaji buruh, mengkhianati amanat, terlambat dalam menunaikan urusan, atau menghabiskan waktu kerja dengan sia-sia. Jika kita menghitung berapa menit waktu kerja yang hilang karena keterlambatan kita datang ke tempat kerja dan keluar sebelum waktunya, itu tanpa uzur syar'i, maka kita akan mengetahui berapa gaji buta yang masuk ke perut kita. Rasulullah SAW bersabda tentang seseorang yang mengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun, wa mas'arbuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa guddiya bil harami, wa ala istajaba lidzalika. Ya Allah, ya Allah, tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan uang yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Ketiga, meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di genggaman tangannya, hendaknya kalian benar-benar melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, atau kalau tidak, pasti Allah Ta'ala akan menurunkan azab yang pedih kepada kalian semua. Kemudian kalian berdoa memohon kepadanya, tapi dia tidak mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Suatu ketika Ibrahim bin Adam, Rasulullah SAW ditanya, apa sebenarnya yang terjadi kepada kami? Kami berkali-kali berdoa tetapi tidak dikabulkan juga. Beliau menjawab, itu karena kalian mengenal Allah Ta'ala tetapi tidak taat kepadanya. Kalian telah mengenal Rasulullah SAW tetapi tidak mengikuti seluruh sunat-sunatnya. Kalian mengerti Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya. Kalian telah memakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala tetapi enggan bersyukur. Kalian telah mengetahui surga tetapi tidak mencarinya. Kalian telah mengetahui neraka tetapi tidak berusaha menghindarinya. Kalian mengenal setan tetapi tidak mau memusuhinya, malah bergabung bersamanya. Kalian telah mengerti mati tetapi tidak mempersiapkan diri. Kalian seringkali mengubur orang-orang yang meninggal tetapi enggan mengambil pelajaran. Kalian menutup mata terhadap aib-aib kalian tetapi lebih sering membicarakan aib-aib orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, jangan pernah lupa bahwa efek positif yang langsung dirasakan oleh orang yang telah berdoa
adalah ketenangan jiwa, kelapangan dada, dan semakin sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan menghampirinya. Ini merupakan bagian dari tergabungnya sebuah doa. Oleh karena itu seringlah berdoa dan menghibah kepada Allah Ta'ala. Janganlah seperti orang yang disabdakan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak berdoa, dan manusia yang paling kikir adalah orang yang tidak mau mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari, At-Tabrani, dan Ibnu Hibban. Simaklah firman Allah Ta'ala, Dia memanggilnya, wa qala rabbukumul ud'uni astajib lakum, dan Tuhan berfirman, berdoalah kepada aku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Surat Al-Mu'min ayat 60. Dan firman-Nya dalam surat An-Naml 62, bukankah Dia Allah memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan. Bapak-bapak, ibu-ibu para jamaah sekalian, dalam sebuah syair disebutkan, janganlah sekali-kali meminta kebutuhan kepada manusia, mintalah kepada zat yang pintu rahmatnya tidak pernah ditutup. Allah sangat murka jika kamu tidak meminta kepadanya, dan jika kamu minta kepada manusia, niscaya Dia marah. Janganlah meminta kebutuhanmu kepada orang yang saat melihatmu datang dia buru-buru menutup pintunya. Mintalah kepada Allah Ta'ala yang pintu rahmatnya telah selalu terbuka. Dia telah memerintahkanmu untuk meminta kepadanya dan menjanjikan permohonan itu terkabul. Mintalah kepada Allah Ta'ala dengan hati yang hadir, jiwa yang menghadap padanya dan penuh harapan untuk dikabulkan. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha pemurah. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk ketakwaan, kesucian, dan kekayaan. Ya Allah, tenangkanlah hati-hati kami dan tutupilah aib-aib kami. Ya Allah, perbaikilah kondisi kaum muslimin dan jadikanlah seorang yang saleh memimpin mereka. Ya Allah, terimalah amal saleh kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Ya Allah, terimalah taubat kami, karena sesungguhnya Engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan semua kaum muslimin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.